Tonton video ini sampai selesai. Setelah ditonton, tulis nama kalian di kolom komentar. Dengan menulis nama kalian di kolom komentar, sebagai bukti kehadiran kalian di pelajaran sejarah. Komen kalian dibatasi sampai jam 5 sore hari ini. Terima kasih. 350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi negeri ini atas penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal dan berharga mahal di tanah Eropa. Sumber daya alam Nusantara, terutama rempah-rempah, jadi rebutan bangsa Eropa sejak abad 15. Awal abad 16, rempah-rempah Nusantara menjadi komoditas yang diperjualbelikan bangsa Belanda. Namun persaingan antar saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah dari berbagai pelosok daerah di Nusantara membuat bangsa ini berseteru dengan sesamanya. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan kantor pusatnya yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah VOC berdiri, lalu lintas kapal-kapal dagang Belanda di Kepulauan Nusantara semakin ramai dan sibuk. Karena ketamakan untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam Nusantara, VOC melakukan berbagai pemaksaan militer dan tipu muslihat perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dibuat VOC semuanya merugikan rakyat Nusantara. Lebih-lebih ketika VOC Belanda semakin dalam menancapkan kuku-kuku kekuasaannya. Menjadi penjajah. Penguasa-penguasa pribumi dan rakyat melakukan perlawanan. Perang terjadi di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara. Keberhasilan mengeruk kekayaan Nusantara bukan hanya memberi kemakmuran bagi Belanda. Mereka juga berhasil membangun kekuatan militer yang tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara satu persatu mereka taklukkan. Demikian juga bangsa-bangsa Eropa lain yang mereka usir, baik dengan perjanjian maupun peperangan. Keserakahan itu membuat VOC Belanda membangun usaha dagang sekaligus militer yang semakin besar. Tahun 1669, VOC bahkan menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun keserakahan pula lah yang membuat VOC mengalami kemunduran. Sampai kemudian akhir tahun 1799 VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Setelah VOC bangkrut, aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Namun penderitaan rakyat di berbagai penjuru Nusantara tidak berhenti. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak lain adalah dimulainya penjajahan oleh negara Belanda dari sebelumnya penguasaan oleh perusahaan dagang semata. Sesudah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi di negeri mereka. Salah satu catatan paling hitam penjajahan Hindia Belanda adalah diterapkannya aturan tanam paksa atau kultur stelsel di Nusantara. Tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian ditanami tanaman komoditas ekspor. Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Sementara warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.
Tanam paksa adalah masa paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC. Jika VOC bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi masing-masing unit usaha, tanam paksa memiliki tujuan yang lebih besar, yakni pemasukan dan penerimaan untuk terselenggaranya pemerintahan kolonial sekaligus negara induk di Nederland. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu sekaligus menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda sampai tahun 1942. Runtuhnya Hindia Belanda karena kedatangan Jepang ternyata tidak menghentikan penderitaan rakyat Nusantara. Jepang yang mengaku-aku sebagai saudara tua pelindung Asia ternyata sama, bahkan lebih kejam lagi menjajah negeri ini. Jepang menguasai Nusantara tidak lain untuk memasok kebutuhan perang mereka melawan sekutu. Lembaran baru pun dimulai dengan kisah lama penderitaan rakyat di Nusantara. Berbagai peristiwa terjadi, tragedi demi tragedi yang bermula dari ketamakan akan sumber daya alam dan berujung pada tragedi kemanusiaan.